Jadi jendela itu si Dipanya itu ini jendelanya nih gitu. Oh gitu, oke. Nah, aku dari kejauhan lihat apa naik turun gitu. Terus mama gini. Itu apa ya? Aku nggak tahu itu maksudnya. Apa emang lagi diapain sih? Mama lagi diapain sih? Gitu loh. Exactly. Ini just in case ya, just in case. Ada salah satu anak kebangun terus ngelihat kalian berhubungan. Duh. Itu kalian mau melakukan apa tuh? Seks edukasinya gimana dong? Aduh, gimana tuh? Nah itu kita perlu nanya. Ya banyak kali ya saat itu keluar otak kan pasti bermacam-macam mungkin. Oh ayah lagi sakit, gimana lagi pijitin, oh iya lagi pijit. Gitu. Kok bunda pijitin tapi kok bukan Karena baju? jujur gini, ya enggak, jujur aja maksudnya gini. Apa bunda? Aku kalau jadi dalam kamar kita tuh pasti anak-anak aku ya perempuan lah ya gitu. Aku belum tahu kalau ntar anaknya laki gitu. Tapi intinya kalau anak perempuan dia tahu kalau ayah masih gelendotan sama aku gitu, saya gitu kita bercanda gitu, terus kadang-kadang aku mandi terus abis ganti baju aku suka lari ngambil baju gitu, sayanya bercandain, mereka sih maksudnya ngelihatnya itu ayah jangan digituin bundanya gitu, bercanda sih gitu, jadi mungkin kalau sampai terjadi hal itu ya mungkin aku bercandanya bercanda atau ini ayah lagi sakit gitu, anak aku sih masih yang kayak oh dia tahu karena pola ya pola aku sering godain ibunya memang pola ayahnya kan begitu ya suka bercandain bundanya gitu. Baiklah, kalau misalnya bagi mama and dad ya just in case ya gitu misalnya ya amit-amit gitu ya. Memang kalau bisa sih anak tidur sendiri gitu ya. Tapi di Indonesia Raya ini ya seringkali kangen sama anak apalagi bisa lagi pergi lah bukan lagi. Bisa ketemu anaknya gubrak gitu, tempat tidurnya diperbesar gitu supaya muat semua anaknya di tengah-tengah gitu ya. Nah, jangan lupa ya Mom and Dad ketika misalnya anak Anda ya secara tidak sengaja mendapatkan Anda melakukan hubungan seks, jangan panik dulu, tarik nafas, kalau bisa sebentar ya, duduk dulu sebentar, ayah atau bunda pergi dulu ke kamar mandi kemana dulu, napas dulu. Karena biasanya panik itu bikin anak juga jadi merasa ada sesuatu yang salah dengan seks. Gitu. Jadi seks edukasi yang paling ideal itu sebenarnya adalah bunda kepada putrinya dan ayah kepada putranya. Ya, tapi kalau misalnya ini konteksnya ketahuan melakukan hubungan seks, duduk, tenangin diri dulu, ngobrol sama anak. Nah, yang kamu lihat itu tadi apa gitu ya? Iya, ayah sama bunda begini, dengerin aja dulu gitu. Ketika listen sebenarnya kadang-kadang tidak semengerikan yang kita kira. Nah, waktu kamu ngelihat ayah dan bunda seperti itu gitu, telanjang, dusel-duselan gitu misalnya, apa yang ada dalam pikiran kamu? Nah, mulailah memberikan seks edukasi mulai dari apa yang dipikirkan oleh anak. Karena kalau kita langsung ngasih, enggak kok lagi begini, kadang-kadang anak jadi punya konsep yang lain lagi. Kita nggak tahu apa yang ada dalam pikiran dia. Betul. Kebanyakan anak-anak yang melihat orang tuanya melakukan hubungan seks berpikir orang tuanya sedang berantem. Jadi kalau ini bapak pernah ngeliat ibu bapak? Iya, saya pernah lihat tapi maksudnya dari kejauhan. Terus kayak gimana perasaannya? Itu ngapain sih itu papa itu kok nindih mama? Kayaknya kan, itu umur berapa waktu ngeliat? Ini mama tuh kamu berpikirnya mama kamu lagi disakitin atau apa? Ya, pokoknya mama ada, pokoknya mama di bawah gitu kan. Maksudnya ini apa ya namanya ya? Dipannya gitu ya, ininya kayak palanya ini kan. Tapi kan kalau dulu kan nggak segede-gede gini ya, pendek gitu kan ya. Nah itu ada jendela. Jadi jendela itu si Dipanya itu ini jendelanya nih gitu. Oh gitu, oke. Nah, aku dari kejauhan lihat apa naik turun gitu. Terus mama gini. Itu apa ya? Aku nggak tahu itu maksudnya. Apa emang lagi diapain sih? Mama lagi diapain sih? Gitu loh. Exactly. Tapi dia udah diam aja gitu kan, terus bayangin yang nggak aja gitu kan. Nah kalau dia gitu, kalau mama papa gitu, dulu mama papa tuh itu jadi mereka kalau datang, jadi itu yang aku pengenin sebenarnya, jadinya bikin otak aku pengen punya hubungan seperti itu, jadi suka cium, suka kayak sekarang dusel-dusel gitu, terus tiba-tiba kita pas aku lagi turun, ayo sekolah gitu ya. Jadi kita bawa mungkin ya, tiba-tiba aku lagi turun, oke, mereka lagi begitu ya di kursi apa di mana, mas saya selalu begitu, tiba-tiba lagi holiday, tiba-tiba tunggu sebentar ya, jangan ada ke kamar mandi, oke, kita udah tahu kalau kayak gitu, jadi aku terbuka sekali ya sebenarnya keluarga kamu ya. Iya, karena kan mungkin bule ya, jadi aku ngerasa aku suka yang seperti itu, jadi kalau ekspresi gitu, jadi kayaknya cinta itu bisa di mana aja, bisa dituangkan di mana aja, nggak usah yang pura-pura gitu. Aku suka yang kayak gitu kalau aku gitu. Jadi gini, sebenarnya
mom and dad, ketika misalnya kayak tadi ya Dila mengatakan ekspresi seksual gitu ya. Jadi jangan pernah takut misalnya untuk mengekspresikan kasih sayang itu suami dan istri gitu ya. Karena ketika mengekspresikan kasih sayang, anak tahu bahwa ciuman itu bukan sesuatu hal yang nista kalau dilakukan dengan kasih sayang. Dan jangan juga langsung panik gitu ketika ada adegan ciuman langsung tutupin matanya, padahal ini santai aja. Dan ketika suami istri gitu memberikan kasih sayang, keintiman di depan anak, itu adalah contoh atau itu pembelajaran bahasa cinta yang pertama sebenarnya. Jadi yang dialami sama Dila dan keluarganya sebenarnya ketika itu terjadi pada keluarga Anda, supaya anak itu nggak jengah gitu sama public display affection gitu ya, tapi yang proper ya gitu ya, di dalam kehidupan rumah tangga. Buktinya dia santai aja ngeliat, oh ya udah mereka lagi bermesraan, dudu gitu kan. Mereka kamar mandi, ya sudah gitu ya gitu. Dan tetap kan gitu ya, dia tetap biasanya kan ada image kalau menggunakan jilbab ada orang yang begini-begini. Padahal mah itu kan adalah ekspresi agamanya, tapi ekspresi seksualnya kan juga sejalan kok dengan ekspresi agamanya. So jangan terlalu jangan kaku, jangan membatasi diri, padahal itu adalah masalah keterbukaan juga ya. Kan di dalam agama juga diajari dan sebagainya. Ini keren banget sih gitu. Nah, buat yang kalau kejadian kayak Mas Indra gitu ya, gimana nih gitu ya, kenapa sampai ada ketakutan seperti itu, the worst katanya. Hampir semua anak SD ke bawah itu membayangkan the worst. Ternyata lagi penyiksaan, kan nggak ngerti dia apa. Mungkin sekarang kita lucu ya, kita ketawa karena kita ngerti. Oh ternyata itu begitu. Coba dulu bayangkan seorang Indra Bekti masih kecil, tuh ngeliat emaknya begini-begini, bapaknya naik turun, ini ada apa? Pembunuhan jenis apa? Tapi kok besok-besoknya mamanya bahagia, gitu ya. Kan gamang ya. Iya, gitu. betul. Kebanyakan anak-anak itu akan gamang. So mom and dad, just in case itu terjadi pada diri Anda sekalian, coba tanya dulu apa yang mereka pikirkan, lalu tenangkan mereka berdasarkan ketakutan mereka. Jadi jangan, jadi gini ya, seks edukasi adalah begini-begini, anaknya bingung, kenapa sama bapak gue? Iya kan? Tanya dulu, apa yang kamu lihat, nak? Dari yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan? Misalnya gini, aku kok pikir kayak mama papa gitu. Enggak sih, sebenarnya terlihat seperti berantem, tapi sebenarnya ini adalah kemesraan suami istri. Jadi mau saya jelasin, jadi kami melakukan posisi ini begini, ini adalah begini. Enggak, jangan ribet. Anak itu enggak ribet, anak itu cuma perlu tahu bahwa tidak ada yang tersakiti. Itu terjadi pada semua suami dan istri, dan itu dilakukan atas kesepakatan dan kesenangan bersama. Cuma itu aja deh. Jadi nggak usah bilang gini, jadi ya ketika pakai itu lagi pakai posisi ini, nak kalau suami istri terus gini, anak jadi akan detail juga. apa sih mama bapak gue ya kan? Nanti dia akan tumbuh dan berpikir bahwa aduh seks itu awkward ya gitu. Karena awkward dari emak bapaknya. Tapi untung emak bapaknya funky ya, seperti berdua ya, jadi ya oke, yang penting ekspresif gitu. Oke, sekarang siap untuk games? Ayo! Mari kita games! Ini adalah bagian dari love maps-nya Gottman gitu ya. Jadi love map itu macam-macam gitu, mulai dari pemahaman tentang seksualitas pasangan, pemahaman cinta pasangan. Jadi di sini sebenarnya tidak ada jawaban benar salah, tapi di sini kita ambil pembelajarannya, bukan hanya buat Dila dan Indra Bekti, tapi juga buat moms and dad yang nonton ini ya. Oke, pertanyaan pertama. Gitu. Sebutkan posisi favoritnya Dila. Hah? Aku tulis juga. Ayo satu kan? Posisi favorit. Ini segede gini gitu atau? Iya gede, biar bisa kelihatan. Oh. Biar kelihatan. Gambar apa tulisan? Tulisan, jangan gambar. Gambar wadaw. Lama bun, digambar bun. Siap? Satu. Buka nih. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Iya. Wow, hebat, dia tahu. Sekarang posisi favoritnya Indra Bekti. Kebalikannya. Nah. 1, 2, 3. Iya. Iya tadi kan dulu. Iya benar. Bawah kan gitu. Oke. Tuliskan posisi seks
yang pernah Anda berdua coba tapi gagal total, rusuh, ribet banget di ranjang, bikin ketawa-ketawa, ya ampun ini parah banget sih gitu. Gitu kan? Jangan janjian dulu. Jangan janjian. Mohon maaf. Apa sebutannya? Gitu kali sebutannya. Udah, 1, 2, 3. Itu maksudnya. Lagi style. Dari belakang. Kenapa? Gagalnya kenapa? Ribet kan udah kena perut saya. Aduh. Udah. Lebih ribet lah ya, maksudnya gitu nggak kan santai. posisinya. Gitu. Karena waktu itu kita mau punya anak, terus kata dokternya, posisi itu bagus katanya gitu. Ya, untuk penetrasi kan supaya betul. cepat melahirkannya kan. Pada saat udah itu. Pada saat itu supaya jadi sperma masuk langsung ke Oh ini buat punya gitu. anak. Punya anak. Buat Kirain punya lagi anak. hamil supaya cepat melahirkan. Kalau lagi hamil nungguin begitu susah juga ya kasih. Iya, makanya nggak enak juga. Bukan. Si hamil muda tuh. Iya, Kalau betul. hamil tua pegel gitu. Waduh, tega banget itu suaminya tuh begitu. Posisi favorit pada saat Dila hamil? Apa ya? Lama nih. Udah lama, nggak apa-apa. Diingat-ingat. Ya ini ya, udah? Udah, 1, 2, 3. Apa tuh? Misionaris. Apa sih? Terlentang bundanya gitu. Iya, benar. Ya, itu maksudnya Itu di Dia di bawah. bawah, Oh, dia di iya, bawah. oke. Iya, maksudnya dia di Dia bawah. Dia tahu namanya, dia Nggak tahu saya namanya. Tapi benar. Oh, pakai posisi itu. Sebenarnya berarti mesti nahan-nahan banget dong, Mas Indra. Ya enaknya tuh kita bisa kangkangin ya gitu, mohon maaf ya. Iya. Jadi bisa kita, mohon maaf. Jadi posisinya, lu jangan ngebayangin ya ini kameramen, woi. Gitu, mohon maaf ya gitu. Jadi pada saat, kita nggak di atas Kamu ya, jadi nahan kita, dong, Mas, iya aku tahan karena di dia. atas. Oh. Kan pada saat seolah-olah dia seperti kayak mau melahirkan gitu loh. Nah disitulah posisi saya masuk di situ gitu. Oke. Mohon maaf ya pergerakannya mungkin begitu. Udah lama ya. Tapi itu cukup nyaman dan enak ya waktu pas lagi hamil ya Dila ya. Enak. Karena kan juga sebenarnya kan itu udah hamilnya udah mulai besar kan sebenarnya. Maksudnya nafsu ada tapi pas mau kan kita di atas juga menurut aku juga udah nggak enak sih. Karena kepala anaknya udah di bawah kan jadi sakit jadi posisi Jadi itu saya paling tidak enak menindih, sebenarnya. tidak menindih gitu. Oh iya, Jadi kalau saya dia tetap kalau setengah berdiri. nindi kan pegel banget Iya, jadi tangannya ini. Betul. Oh jadi tetap berdiri begini ya? Ya, Oh. betul. Jadi nggak Kakinya ditaruh di sini. betul. Oh, Jadi oke. saya cerdas. Biar nggak susah dua-duanya ya. gitu. Harus ada triknya. Harus Iya, ada bener. triknya, benar. Yang lebih dominan di ranjang siapa? Dila atau Mas Indra? Dominatrix. Siapa yang lebih dominan di ranjang? Kompak sumpah, juara. Habis saya kalau udah mulai ini saya dibolak-balik sama dia. Burak. Bun, kenapa nih Bun? Bun. Kayak gitu kali ya. Kok dia mau nurut sih, Dila lucu juga. Kok bisa nggak merasa terintimidasi? Enggak, aku seneng malah kalau apalagi kalau dia udah mulai, mohon maaf ya, menggelinjang gitu loh. Oke. Ini Gitu, gua berasa terus- kayak lagi baca novel ini raut jangan. Apa namanya? Gelinjang, ini raut. Ketahuan tukang baca Ini bahasa bahasanya, zaman dulu ya. ya. Aduh ya Allah. Aku seneng gitu, dia udah mengerang, udah begitu ya. Terus kepala saya udah dikemana-kemanain gitu ya. Misalnya udah sekpilda gitu kan ya. Budak gitu. Waduh, itu makin menambah gairah. Jadi ternyata dia seperti ini di ranjangnya tuh a totally different person ya, lebih Yes. ekspresif di ranjang. Yes, betul. Menarik. Boleh bagi kertasnya? Oh iya benar, maaf. Semua di ayah loh. Oh iya, maaf. Oke. Fantasi seksual yang diinginkan oleh Dila tapi belum pernah tercapai itu apa? Satu fantasi seksual. Ciuman sambil bungee jumping, apa? Susah amat ya. Siapa tahu. Ribet ya. Iya, benar Ya, kan? tiga. Ada 3.
main di luar kamar. Yes, benar. Itu Posisi secara langsung yang- posisi yang tiba-tiba atau di mana saja. Oh, jadi Aku kamu lebih suka kamu itu. suka yang misalnya kayak tiba-tiba digreget Nah, aku gitu. sebenarnya gitu sebenarnya. Daripada kan Mas Indra sering dibalik-balik sekarang gantian gitu maksudnya ya. Tuh Mas. Udah tahu kok sebenarnya ya. Jadi kayak disekap tiba-tiba gitu ya Dila ya. Iya, sebenarnya pokoknya aku sebenarnya suka yang tiba-tiba sebenarnya maksudnya yang di mana aja ya, buat aku tuh kayaknya cinta maksudnya dia ngelakuin itu ya lebih spontan gitu. Kalau dibandingin prepare dulu deh, mandi dulu, bla 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 dulu. Kehilangan gitu, ininya, thrillnya ya ya. tiba-tiba kan pasti manusia ada tiba-tiba lagi, duh gue lagi pengen ya gitu. Nah ada rasa itu kan. Bisa kalau dia, yaudah deh malam ini ya, terus kita mandi dulu ya ini, oke udah gelap. Buat naikinnya lagi agak susah gitu ya. Tapi untungnya cepat sih naikin. Untungnya ya Pak. Maksudnya karena dia sih yang menggebu-gebu gitu. Nah, kalau pertanyaan terakhir nih, hasrat seksual. Jadi kayak fantasi seksualnya Indra Bekti yang belum tercapai sampai sekarang tuh apa? No. Enggak yang fantasi macam-macam sih Bu nih kayaknya. Ayah, apa ya? Dia aja nanya. Jajanan. Ayo dong. Kalau dibalik-balik kayak ikan asin, dijajanin. Apa dia? Kayaknya saya udah tahu semua, jadi apa ya? Saya bingung nih. Bener. Itu kayaknya nggak bisa dijawab. Nggak ada ya? Nggak ada deh. Belum ada, oke. Kenapa nggak punya ini? Karena udah ini sih. Ya, kalau aku memang terus sebenarnya nih. karena udah dilakukan fantasi yang aku pengenin itu udah dilakukan kayak misalnya dia pakai baju. Ya itu juga ya, karena udah sudah tercapai. tercapai gitu. Nggak, Bisa mau pakai baju lagi apa gitu. yang bikin turn on? Ya itu dia apa namanya dia pakai baju yang memang apa namanya lingerie ya namanya. Lingerie-nya gitu tuh yang transparan gitu yang. Baiklah. Pokoknya yang apa berwarna-warni lah segala macam gitu yang dia kadang suka pakai ada merah, kadang hitam. Ya karena buat aku kan aku bilang tadi buat aku tuh seks adalah nomor satu. Aku udah tahu apa yang aku bisa, maksudnya aku pede dengan apa misalnya aku bisa ngasih. Aku udah tahu ritual apa yang bisa aku kasih buat pasangan aku. Jadi aku jadi gitu. Jadi dia nggak banyak komen sih orangnya gitu. Nggak lagi juga mungkin karena oh iya betul sesuai. Ya, mungkin gitu Oke, ya. Iya. Dia memang seksi. Dan dia pinter banget gitu untuk membuat apa unsur-unsur surprisingnya gitu. Tiba-tiba pakai ini, tiba-tiba pakai itu gitu yang menurut aku yang aduh. Wow, Biasa. interesting. keren. So, thank you so much. Banyak belajar banget ya Mama Endet ya. Tuh. Jadi 10 tahun pernikahan itu harus tetap ada intensitas seks, keintiman itu harus dijaga banget. Jadi kalau sampai orang bilang gini, ya gimana ya rumput tetangga lebih hijau, apa bisa sama satu orang selamanya? Bisa. Kan sebenarnya itu adalah bagaimana kita membuat variasi-variasi itu jadi lebih asik. Kalau ngomongin bosen, ya gini terus terang deh, mana ada sih lo hidup sama-sama sama orang nggak bosen? Nggak mungkin. Sebenarnya sama keluarga kita juga kita bisa bosen, tapi gimana? Gak ada daging gitu kan ya? Mesin itu mesin pernikahan tersebut ada di kita gitu. Kalau memang mesinnya kita mau terus jalanin ya kita bisa jalanin, kita panasin terus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah nggak mau jalan, ya nggak akan jalan. Exactly. Gitu. Jangan lupa Mom and Dad, yang namanya cinta itu hanya perasaan. Jadi supaya perasaannya itu tetap ada harus di-maintain. Nah, mupuknya pakai apa? Nah, ginilah cara mereka memupuk. Satu, mereka melakukan evaluasi gitu ya. Mereka juga mencoba terbuka terhadap keinginan-keinginan mereka. Terus dia gitu, kalau misalnya yang satu keinginannya seperti ini, yang satu seperti apa, saling mengakomodasi gitu ya. Nah, ini yang akan mempermudah untuk menjalani kehidupan pernikahan gitu ya, terutama dengan cara yang mereka pilih gitu. Jadi jangan mentah-mentah selalu meniru misalnya Dila atau Indra atau siapapun yang menjadi tamu di Boba, tapi coba ambil mana yang paling cocok buat Anda. Ya, jangan kalau diambil mentah-mentah juga kan pribadi mereka berdua berbeda. Ini berhasil karena mereka berdua ya begini orangnya gitu. Nah, Mom and Dad ambil yang cocok buat kalian berdua. Jadi, oh aku mau comot yang ini, karyanya ini oke nih buat pembelajaran gitu ya.
jangan diambil mentah-mentah, karena sekali lagi itu kembali pada kepribadian berdua. Jangan lupa pernikahan itu adalah never ending adjustment ya. Pernikahan itu yang namanya seks dalam pernikahan itu penting walaupun bukan segalanya. Jadi coba terus dipupuk, coba terus dijalin kemesraannya. Nah, salah satunya bisa belajar dari mereka berdua dengan pernikahan tanpa pacaran ini loh. Gitu. And it works 10 tahun dan tetap semangat seperti ini. Amin. Ya, semoga kedepannya terus sama-sama terus mesra, terus bisa menjaga. Amin. Gitu Nah, ya. but most important thing juga adalah appreciate each other. Appreciate each other, be kind to each other gitu. Kalau nggak ada apresiasi kan ini agak susah gitu, apalagi buat laki-laki terutama. Jadi kayaknya kalau aku perhatiin tadi karena apresiasi dari Mbak Dila ke Mas Indra itu lumayan tinggi, sehingga Mas Indra tidak merasa terintimidasi ketika dibalik-balik tadi loh. Kayak kok gubrak gini, nggak apa-apa, dia appreciate gue seneng juga gitu. Nah kan ada kebanyakan laki-laki ya, ada beberapa oknum laki-laki gitu ya suka merasa terintimidasi, langsung memberi label hiperseks gitu pada pasangannya. Padahal sebenarnya ketika pasangan lebih banyak minta, itu mungkin Anda jadi kurang inisiatif. Nah kalau mereka berdua kan tetap dibahas gitu ya, suka dukanya kan, jadi perjalanannya seperti itu. Semoga langgeng-langgeng terus, sehat-sehat terus, mesra terus gitu ya, aman-aman semuanya. Oke, thank you so much ya Mas Indra. My pleasure, thank you so much. Thank you Mom and Dad untuk menyimak saya bersama dengan Dila dan Indra Bekti dalam Bobo Bareng. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye. Bye-bye.